إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وقراباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد ما كان صبح أصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ra'di utawi iki iku nerangaken surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Utawi Alif Lam Mim Ra iku ismun aran lis-surati kang keduwe surat Ar-Ra'd. Ai hadhihi suratu tegese utawi ikilah surat Ar-Ra'd iku musammatun diarani apa hadhihi surah diarani bihadzal ismi kelawan iki aran yaitu Alif Lam Mim Ra. Wa qala lan ngucap sapa Ibnu Abbas fi riwayati Ata'in ing dalam riwayati Imam Ata ngucape maknahu utai maknane Alif Lam Mim Ra iku ana utawi ingsun iku Allahu Allah Al-Maliku kang ngerajai Ar-Rahmanu kang welas asih. Wa qala lan ngucap sapa Imam Ibnu Abbas fi riwayati ghairihi ing dalam riwayati sakliyane Atta ngucap ana utawi ingsun iku Allahu Allah a'lamu kang luwe ngudaneni sapa ingsun wa aralan luwe wa aralan ningali sapa ingsun ma ing perkara tak malu kang padha nglakoni kabeh sapa kang padha nglakoni sapa sira kabeh
wa taquluna lan padha ngucap sapa sira kabeh tilka utawi mengkono-mengkono ayate surat Ar-Ra'd iku ayatul kitabi dadi ayate kitab walladzi lan utawi Quran unzila kang wis diturunaken apa alladzi ilaika maring sira mir rabbika saking pangeran sira iku al-haqqu perkara kang bener walakinna aktsaran nasi lan tetapi ne sak temene luwih akeh-akeh menungso iku la yu'minuna ora padha beriman sapa aktsarun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd itu termasuk bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Walladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqu, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah al-haq, adalah suatu kebenaran yang mutlak. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minun tidak beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alif lam mim ra itu termasuk huruf-huruf yang disebut dengan fawatihus suwar. Jadi huruf-huruf yang digunakan untuk membuka surat disebut dengan fawatihus suwar. Nah, untuk i'rabnya ini banyak sekali macam-macam gitu ya. Dari para ulama dalam memberikan i'rabnya fawatihus suwar menika macam-macam pendapatnya. Ada yang berpendapat alif lam mim ra, kados alif lam mim, kados ha mim dan seterusnya ini di i'rabi menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Berarti alif lam mim ra utawi iki iku alif lam mim ra. Utawa dibaca nasab dengan mengira-ngirakan amil yang dibuang. Seperti amil ikra'u. Ikra'u alif lam mim ra. Ikra'u maca sapa sira kabeh alif lam mim ra ing alif lam mim ra. Utawa alif lam mim ra niku menjadi dibaca jer atau dibaca nasab tapi binas il khafid dengan membuang huruf jernya, dan huruf jernya adalah berupa huruf qasam. Jadi aslinya adalah bi wa alif lam mim ra, demi gitu ya, demi alif lam mim ra. Dan ada pula yang berpendapat bahwa fawatihus suwar itu menjadi nama bagi suatu surat. Jadi menjadi nama bagi suatu surat. Nah, tafsir menika niki mengikuti bahwa alif lam mim ra itu menjadi nama bagi sebuah surat. Maka tadi dikatakan alif lam mim utawi alif lam mim ra iku ismun dadi aran lis surati kang kedue surat. Dalam menika surat Ar-Ra'd berarti menjadi nama bagi surat Ar-Ra'd. Hadhihi suratu musammatu bihadzal ismi. Surat ini yaitu surat Ar-Ra'd itu dinamai dengan alif lam mim ra. Kemudian ada ulama yang berpendapat lagi, ada ulama lain yang berpendapat bahwa fawatihus suwar itu didatangkan adalah untuk menarik perhatian mukhatab
dalam hal ini adalah menarik perhatian orang-orang musyrik Mekah dan sekaligus menantang mereka, yang isi tantangannya seolah-olah Allah berfirman kepada mereka, Al-Quran itu tersusun dari kalimat-kalimat, yang kalimat-kalimat itu tersusun dari huruf-huruf yang biasa kamu gunakan dalam bahasa Arab, seperti alif lam mim ra. Sekarang coba buatlah semisal Al-Quran yang tersusun dari kalimat-kalimat, yang kalimat-kalimat itu tersusun dari huruf-huruf yang sudah kamu ketahui. Pasti kamu semua tidak akan mampu untuk membuat Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf tersebut. Ini tantangan Allah kepada para penduduk ahli Mekah yang musyrik pada waktu itu. Jadi Al-Quran itu tersusun dari kalimat-kalimat, dari kata-kata. Yang kata-kata itu tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka gunakan dalam bahasa Arab, seperti alif lam mim ra. Ini kan terdiri dari alif, kemudian lam, mim, dan ra. Itu adalah termasuk alfabet atau huruf bahasa Arab. Kemudian buatlah, Allah menantang begitu, buatlah semisal Al-Quran yang kalimat-kalimatnya tersusun dari huruf-huruf yang sudah kamu ketahui. Apakah kamu semua mampu untuk membuatnya? Pasti kamu semua tidak akan mampu. Itu tantangan Allah kepada orang-orang musyrik Mekah dengan menggunakan fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk membuka surat seperti alif lam mim ra. Banyak ya. Jadi huruf-huruf yang disebut dengan fawatihus suwar itu seperti alif lam mim ra, nun, qaf, shad, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, dan seterusnya. Niku termasuk huruf-huruf yang disebut dengan fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk membuka surat. Kemudian waqala Ibnu Abbas berkata di dalam riwayat Atha yang maknanya adalah, yang maknanya alif lam mim ra adalah anallahu, sayalah Allah, al-malikur rahman, yang maha raja, maha pengasih. Kemudian dalam riwayat yang selain Atha, Ibnu Abbas berkata makna daripada alif lam mim ra adalah ana Allahu a'lamu wa ara ma ta'maluna wa taquluna. Saya adalah Allah yang maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu katakan. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Tetapi tafsir yang paling masyhur dalam menafsiri fawatihus suwar itu adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksud Allah dengan fawatihus suwar. Kalau dalam ayat ini adalah dengan alif lam mim ra. Itu hanya Allah yang tahu. Karena alif lam mim ra itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, termasuk ayat-ayat yang mengandung makna yang tidak terang, tidak tegas, karena mengandung banyak makna,
sehingga sulit untuk bisa difahami. Kemudian lawannya ayat mutasyabihat adalah ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat-ayat yang mengandung makna yang terang dan jelas sehingga mudah untuk difahami. Nah, alif lam mim ra atau fawatihus suwar niki termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang sulit untuk difahami atau hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya. Tilka ayatul kitabi, ayat-ayat yang terkandung dalam surat Ar-Ra'd ini adalah termasuk bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Walladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan kebenarannya adalah mutlak. Kebenaran yang mutlak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak, sesuatu yang pasti sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian walakin aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia, yang dimaksudkan dengan kebanyakan manusia dalam ayat ini adalah ahli Mekah, yaitu penduduk Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah la yu'minun, tidak beriman. Tidak beriman apa? Tidak beriman kalau Al-Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak beriman, tidak percaya bahwa nilai Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Tetapi mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sendiri dan isinya adalah sebuah kebatilan. Iki yang dimaksud dengan kata-kata walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak beriman, akan tapi kebanyakan manusia yaitu penduduk Mekah la yu'minun, mereka tidak percaya, mereka tidak beriman kalau Al-Quran itu adalah datang dari Allah dan kalau Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Tetapi sekali lagi mereka menganggap Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sendiri dan isinya adalah sebuah kebatilan, yaitu tidak sesuatu yang tidak benar. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin. Allahu utai Allah iku alladzi zat rafa'a kang ngangkat sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit bi ghairi amatin khale kelawan tanpa cagak, bi ghairi amatin khale kelawan tanpa cagak, tarawunaha kang ningali sapa sira ing amat, tsummastawa mongko kari-kari berkuasa sapa Allah alal arsi ing atase ars, wasakhkhara lan nundukaken sapa Allah asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing bulan, kullu yajri li ajalin musamma, kullun utawi saben-saben suwiji min huma kang saking syams wal qamar iku yajri berjalan apa kullun fi falakihi ing dalem tempat jalane kulun li ajalin ing dalem waktu musamman kang ditentokaken apa ajal. Yudabbiru ngatur sapa Allah al-amra ing perkara, yufassilu kalih nerangaken sapa Allah al-ayati ing pira-pira ayat, la'allakum mena-mena sira kabeh bilika rabbikum kelawan ketemu pangeran sira iku tuqinuna padha yakin sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah lah zat yang telah meninggikan langit bighairi amadin, dengan tanpa tiang penyangga, dengan tanpa jaga, dengan tanpa tiang penyangga. Taraunha, yang bisa kamu lihat. Tsummastawa 'alal ars, kemudian Allah berkuasa di atas ars. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, masing-masing dari matahari dan bulan itu beredar atau berjalan li ajalin musamma, dalam waktu atau menurut waktu yang sudah ditentukan. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan makhluknya. Yufassilul ayati, Allah menerangkan ayat-ayat yang menunjukkan keesaannya. La'allakum biliqa'i rabbikum muqinun, agar kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat menika Allah ini sangat maha perkasa sekali gitu. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah meninggikan langit bighairi amadin, tanpa ada tiang, tanpa ada jaga penyangga yang bisa kamu lihat. Jadi Allah itu menciptakan langit dan mengangkatnya dan menjunjung tinggi tanpa ada jaga yang bisa kita lihat. Niki luar biasa gitu. Betapa maha kuasanya Allah. Beliau membangun sebuah langit yang begitu tebal, yang begitu luas, yang begitu panjang lebar, yang begitu berat, kemudian dibangun di atas tanpa ada tiang penyangga, tapi tidak jatuh. Niki belum ada gitu insinyur di dunia ini yang mampu membuat bangunan di atas tanpa ada tiang penyangga kemudian tidak ambruk. Itu belum pernah ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit yang ditinggikan oleh Allah tanpa tiang penyangga yang bisa kamu lihat. Ini apakah ini mengandung dua pengertian? Pengertian yang pertama adalah memang tidak ada tiang penyangga sama sekali, sehingga kita tidak bisa melihat tiang penyangganya karena memang tidak ada. Dan ini pendapat yang masyhur. Di antara dua pendapat, ini pendapat yang masyhur. Kemudian yang kedua adalah ada tiang penyangga langit, itu ada sebenarnya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, disangga dengan apa? Ya disangga dengan tiang. Tiangnya dari mana? Tiang penyangganya adalah berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya menurut pendapat yang berdua menikah, sebenarnya langit itu ada tiang penyangganya, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa melihat tiang penyangga itu, gitu? Tidak bisa melihat tiang penyangga itu. Lah tiang penyangganya berupa apa? Berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya pun larinya nggih sama. Inggih menika ayat menika menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mampu untuk mengangkat atau meninggikan langit, bangunan langit dengan tanpa jaga, baik itu memang tidak ada jaganya sama sekali atau memang ada jaga tapi kita tidak mampu untuk melihatnya.
yang kesemuanya itu adalah kalau toh ada jaga, maka jaga itu adalah berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ayat ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan langit dan dijunjung dan diangkat ke atas tanpa ada jaganya, atau ada jaganya yang tidak bisa kita lihat, tapi jaganya berupa apa? Jaganya adalah berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah mengangkat langit dengan tanpa jaga itu, kemudian sumastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Dan ini sumastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Makna aslinya adalah bersemayam. Kalau bersemayam itu berarti manggon. Berarti Allah itu manggon. Nah, padahal tauhid kita menunjukkan bahwa Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Beliau berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan selain Allah. Oleh karena itu, maka sumastawa al arsy ini kalau dimaknani apa adanya, ini akan menimbulkan pengertian bahwa Allah itu menempati suatu tempat. Padahal sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, maka para ulama mentakwil kata istawa ditakwil dengan berkuasa. Yang dimaksudkan istawa bukan bersemayam, tapi berkuasa. Allah itu berkuasa di atas ars. Jadi sekali lagi, sumastawa al ars ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak tegas, yang maknanya tidak terang karena mengandung banyak makna sehingga sulit untuk difahami. Nah, dalam hal ini ulama salaf mereka memberi makna apa adanya, yaitu Allah bersemayam di atas ars. Tapi bersemayamnya Allah di atas ars itu adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Harus ada kata-kata seperti itu. Jadi sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang seseorang yang mengetahui caranya Allah bersemayam seperti apa, tidak ada yang tahu, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi ulama khalaf iki langsung menafsiri, kalau dimaknai secara asli ini akan menimbulkan kekacauan dalam akidah. Kemudian akhirnya ditakwil, dipalingkan maknanya dari makna asli ke makna yang dikehendaki, yaitu istawa yang aslinya bermakna bersemayam, kemudian dimaknai dengan berkuasa. Jadi yang dimaksudkan bersemayam adalah berkuasa. Berarti maksud dari ayat menikah adalah kemudian Allah berkuasa di atas ars. Kemudian Allah berkuasa di atas ars untuk apa? Untuk mengatur segala urusan, mengendalikan segala urusan, dan memelihara alam semesta. Jadi Allah itu berkuasa dalam mengatur, dalam mengendalikan, dan dalam memelihara alam semesta. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Untuk apa? Limana fi'il khalqi, untuk kemanfaatan makhluk, untuk kemanfaatan makhluk. Jadi matahari tidak berjalan dengan sendirinya, bulan juga tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi Allah yang mengatur dan Allah yang
mengendalikan. Siapa yang mampu untuk mengatur matahari dan siapa yang mampu mengendalikan matahari dan bulan? Tidak ada satupun yang mampu untuk melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pun juga menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mampu menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, masing-masing dari matahari dan bulan itu beredar di garis edarnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau matahari itu beredar di garis edarnya sampai selesai kemudian kembali lagi itu selama 1 tahun, sedangkan bulan itu beredar di garis edarnya itu dalam waktu 1 bulan. Yang menentukan 1 tahun dan 1 bulan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Ibnu Abbas lisyamsi mi'atun wa thamanuna manzilan, matahari itu punya 180 tempat, kulla yaumin dalam setiap hari, laha manzilun wa dzalika tatimmu fi sittati ashurin. Jadi matahari itu punya 180 tempat dan matahari bisa menempuh 180 tempat itu selama 6 bulan. Kemudian matahari kembali ke tempat semula juga selama 6 bulan. Berarti kalau begitu matahari itu berjalan di garis edarnya itu selama 1 tahun. Dan bulan itu punya 28 tempat. Punya 28 tempat yang bisa ditempuh oleh bulan dalam waktu selama satu bulan. Niku maksudipun kullu yajri li ajalim musamma. Kemudian yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ayyudabbiru amral khalqi, maksudnya Allah mengatur urusan makhluk bil ijadi dengan mewujudkan, wal i'dami dan meniadakan, wal ikhya'i dan menghidupkan, wal imadati dan mematikan, wal ighnai dan memberikan kekayaan, wal ifqari dan memfikirkan, wa bi inzalil wahyi dan menurunkan wahyu, wa bi itsatir rusuli dan mengutus para rasul, wa taklifil ibadi dan memberikan beban kewajiban kepada para hambanya. Itu yang dimaksudkan yudabbirul amr, mengatur segala urusan menurut kitab menika gitu. Yufasilul ayati, dan Allah menerangkan ayat-ayat, yaitu yang menunjukkan keesaan Allah. Allah menerangkan ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kamu semua yakin dengan pertemuan kamu semua kepada Allah, yaitu hari ba'as, agar kamu semua yakin dengan hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Jadi kalau Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi, mampu mengangkat langit atau meninggikan langit gitu, mampu mengatur, mampu menundukkan matahari dan bulan, kemudian memberikan waktu yang tertentu pada bulan dan matahari untuk beredar dan mengatur segala urusan makhluknya. Kalau Allah itu mampu seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan Allah pun juga mampu untuk membangkitkan manusia
dari kuburnya, setelah dari kuburnya ya. Jadi mampu membangkitkan manusia dari kuburnya, yaitu hari ba'as. Likai tusaddiqu bil ba'si ba'dal maut, supaya kamu percaya dengan hari ba'as setelah kematian. Lianna man qadara ala khalqi hadhil asya' wa tadbiriha ala kathratiha fala la qadirun ala ihya'il insani ba'dal maut. Karena zat yang mampu untuk menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya, maka pasti dia akan mampu untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Tetes ayat menika menjelaskan bahwa hari kebangkitan itu adalah pasti akan datang, pasti akan datang dengan apa? Dengan berdasarkan kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Wa huwa utai Allah iku alladzi zat madda kang ndawaaken sapa alladzi al ardo ing bumi wa ja'ala lan ndadekaken sapa Allah fiha ing dalam arat rawasiya ing pira-pira gunung wa anharon lan pira-pira sungai wa min kulli tsamarati lan saking saben-saben buah-buahan ja'ala ndadekaken sapa Allah fiha ing dalam arat zaujaini ing berpasang-pasangan isnaini tegese perkara loro. Yusi nutupaken sapa Allah alaila ing bengi annahara ing awan. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono maddal ardo ila akhirih la ayatin yakti utai pira-pira ayat, pira-pira pertanda liqaumin kedua kaum yatafakkaruna kang padha berfikir sapa kaum. Wa huwal ladzi maddal ardo, dan Allah itu zat yang membentangkan bumi, yang membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di bumi. Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zaujain isnaini, dan Allah menjadikan setiap buah-buahan di bumi berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahara, Allah menutupkan malam kepada waktu siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Setelah Allah menerangkan, menjelaskan tentang alam, tentang benda-benda yang ada di langit, yaitu matahari dan seterusnya, sekarang Allah membahas masalah bumi. Wa huwal ladzi maddal ardo, dan Allah lah yang membentangkan bumi. Allah lah yang membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah menjadikan gunung-gunung di bumi, menancap di bumi. Wa anharon, dan sungai-sungai yang mengalirkan air. Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zaujaini, dan Allah menjadikan setiap macam dari macam-macam buah-buahan yang ada di bumi ini berpasang-pasangan, baik dalam segi warnanya, ada buah yang berwarna putih dan hitam, ada yang berwarna hijau dan kuning, dan seterusnya. Dan di dalam rasanya ada yang manis dan ada yang kecut. Au fil qati, dalam ukuran buah ada yang besar dan ada yang kecil. Dan di dalam tabiat buah ada yang bertabiat panas dan ada yang bertabiat dingin. Itu semua menunjukkan
betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita diberi hidayah oleh Allah saged memahami napa ayat-ayat kauniyah, berarti nggih, ayat-ayat yang dihamparkan oleh Allah di jagat raya menika, yang semuanya ayat-ayat itu menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qalat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu antana ya ilahana wa li kulli karbin 'azim fafarrij anna ma nahnu fi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u anna biha as-sikhra wal a'da'a wa tusallimuna biha min jami'il amradi wal ghula'i wal bala'i wal waba'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid lana ilman nafi'ah. Allahumma ya Allah Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la jahlan illa 'azalta wa 'allamta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.